Semoga Anda dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi dengan saya Dian Hartantri pada edisi Bincang-Bincang Nusa kali ini. Kalau sebelumnya kita sudah bicara tentang prestasi akademik peserta didik di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, kali ini kita akan bicara masih tentang prestasi juga. Hanya saja yang membedakan adalah prestasi non-akademik. Apakah itu? Bersama saya sudah hadir dua orang narasumber kami. Mereka berdua adalah peserta didik dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan yang berprestasi dalam bidang non-akademik. Bidang apakah itu? Kita sambut mereka berdua. Silahkan diperkenalkan dirinya. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adrian. Saya pastinya dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Saya kelas 12 IPS 2. Silahkan. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jericho Anggelo. Saya dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Saya kelas 12 IPS 1. Sama-sama kelas 12 ya. Mereka berdua ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah dua orang peserta didik yang berprestasi di bidang non-akademik. Pada bidang apakah itu? Silahkan Adrian, bidang apa? Kalau saya jelas bidang olahraga yaitu volley, pernah bulu tangkis, dan juga pastinya itu kriket. Kriket, multi talent ya berarti. Itu kalau Adrian ada beberapa cabang yang dia kuasai. Kalau Jericho? Kalau saya di bidang panjat tebing. Panjat tebing ya. Anda tahu panjat tebing seperti apa? Begitulah dia berprestasi di bidang itu. Mereka berdua di bidang non akademik bagus. Tentu apa ya istilahnya butuh effort, butuh usaha gitu ya. Sebelum kita membahas itu, kita akan kulik dulu bagaimana sih awalnya, kenapa mereka berdua bisa tertarik pada bidang itu. Kita mulai dari Adrian. Apa dulu nih yang mau diceritakan? Bulu tangkis atau kriket atau Bulu tangkis saja ya. Oh, bulu tangkis. Iya. Iya, baik. Bagaimana mulanya? Bulu tangkis itu ya pas SMP itu, tepatnya SMP Negeri 1 Nunukan, kurang lebih itu kalau salah kelas 7 mau kelas 8 semester 2 pokoknya. Nah itu saya ada ditanya sama teman perempuan saya namanya Holly, dia itu sekelas saya, dan mengatakan bahwa Rian, kamu kan kemana aku latihan di sini. Latihan apa? Saya bilang bulu tangkis. Tangkis, ya. Ayolah, cuman saya kan malu, saya bilang lah, saya bawa satu temanku nih si Fazli, Iya. ayo panggil tuh Babe. Nah oh ya nanti malam kita pergi. Iya. Nah hasil malamnya kami pergi, dan ternyata pas saya sampai di sana teman saya satu yang Fazlian saya ini ternyata membohongi saya. Dia tidak pergi dan alasan saya pergi sendiri. Nggak datang dia. Wah, iya. Dan pas saya masuk suasananya tuh berbeda banget, rame, banyak cewek gitu. Dan ya saya menjalaninya aja. Dan ternyata saya suka gitu. Suka ya, menarik ya. Kayak ternyata ini nggak kayak tempat saya di sini di olahraga gitu. Jadi baru pertama lihat sudah merasa oh inilah yang saya sukai atau saya bagaimana? Jadi tepatnya setelah latihan sampai 2 minggu. Oh iya. Baru di situ disadari oh ini yang saya cari. Seru. Ya. Seru ternyata. Oh itu kalau Adrian dengan bulu tangkisnya. Bagaimana Jericho dengan panjat tebingnya? Kira-kira bagaimana mulanya? Saya pertama kelas 3 SD. 3 SD ya. 2014 ya. Awalnya diajak sama abang saya karena dia sudah ikut lama. Karena dia sudah ikut sebelumnya, Terus disuruh latihan ikut dia teman. ikut temani atau kamu ikut terlibat gitu? Ikut terlibat juga akhirnya. Oh iya. Jadi semua bermulanya dari bukan yang sengaja ingin ya. Yang satu diajak teman, yang satu diajak abang gitu. Tapi pada akhirnya suka. Ya. Jadi kalau bisa dimundurkan kembali flashback gitu, kira-kira berapa lama sudah mempelajari itu kalau Adrian bulu tangkis? Kalau dimulai dari kelas 7 ya? Ya. Sekarang kelas 12. Jadi sekitar berapa tahun? Saya kan kalau dihitung itu kan ada 5 tahun. 5 tahunan. Saya latihannya tuh bukan sampai segitu. Kayaknya kurang lebih 2 tahun aja. 2 tahun saja. Ya, soalnya pas saya latihan tuh
sebulan latihan, ada seminar 9 bulan dari latihan, latihan. sambung 20 latihan, dan ternyata ada corona sampai nggak boleh keluar tuh. Ya. Sambungnya 2021. Ya. Nah, di situ mulai latihan sampai tahun 2022 Ya. dan 2023. Dalam kurun waktu 2 tahun itu sudah berprestasi atau mulai berprestasi atau bagaimana? Tepatnya saya sudah mulai berprestasi itu tahun 2020 ya. Nah di situ di situ saya masih SMP. Nah di situ ada guru saya bilang, Rian, kau ikut ada pertandingan antar sekolah. Ya. Saya bilang kan, maksudnya kan saya masih belum apa ya, kayak masih takut, Ya, malu, kan. takut, malu-malu. Nah jadi saya cobalah ikut. Nah ternyata saya kira tuh hanya dilukan. Ternyata senunukan yang Tanjung Selor, Antar DP kota, bukan senunukan seperti Sepati, Ya, beda pulau. ya, Sepati, Darubis. Ya, ya. Nah, pas saya ketemu, wah, ngeri-ngeri lawan ini. Oh, gitu. Nah, Sempat ada perasaan was-was gitu? bukan bolos lagi bu, gugup. Oh, gugup ya. Pertandingan pertandingan. Ya, betul. Oh, Nah, pertanyaan pertama itu ya. kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 9. 9, oke. Nah, di situ awalnya saya melawan SMP Nusa, terus SMP Nusa 2 orang. Ya. Terus pas semifinal lawan Lubis dan ternyata kalah. Kalah. Jauh. Jadi pertama bertanding justru kalah ya, bukan menang. Masuk juara 3. Masuk juara 3. Tapi punya target nggak waktu itu? Ini event pertama, saya harus juara 1 misalnya, punya target demikian nggak? Kalau saat pertama tuh saya enggak banyak target ya untuk saya harus juara 1. Iya. Soalnya kan saya kan sadar nih bahwa pertama kali. Baru Ya, yang pertama penting ya baru saya sudah mulai mulai coba dulu dan merasakan pengalaman seperti apa. Ya, oh, jadi bukan asal ya, maksudnya mengalir saja tanpa target gitu ya, awalnya. Dan tanya ke dia dari 3. Dan tidak menyangka di luar prediksinya ternyata dia juara. Kalau Jericho bagaimana? Kapan pertama ikut turnamen atau kejuaraan panjat tebing? Pertama pertandingannya di Tanjung Selor. Di Tanjung Selor. Ke Jogja. Ke Jogja, jadi mewakili Nunukan ya, untuk kategori Kategori speed speed dan lead. lead ya. Itu di usia berapa? 10 tahun itu? Ya 10 tahun. Oh, jadi pada saat itu bagaimana? Kalau Adrian juara 3, kalau Jericho bagaimana di waktu pertama ikut kejuaraan? Yang pertama saya langsung 2 emas, dapat 2 emas. Langsung dapat 2 emas. Wah, itu kalau dihitung berapa lama latihannya? Itu kalau dihitung 3 bulan. 3 bulan langsung 2 emas untuk pemula. Wah, luar biasa. Bagaimana kira-kira selama mempersiapkan itu apa sih yang paling menyita baik tenaga atau perhatian gitu, Jericho? Latihannya gitu yang paling menyita. Kita tuh lead Leadnya, kenapa? karena susah di situ. Susahnya? Susahnya harus sampai atas. Oh, targetnya harus sampai atas dengan durasi waktu yang ditentukan atau Ada ditentukan 6 menit. 6 menit harus sampai itu minimal ya. Oh iya. Untuk ketinggian wall berapa meter? 20 sampai 19 sampai 20. 19 sampai 20 meter. Wah, itu bukan lumayan lagi, tinggi sekali. Jadi waktu itu Jericho tempuh dalam waktu berapa lama? Kalau di lead saya 4 menit. Di lead 4 menit. Kalau Kalau di speed kemarin 10 detik. 10 detik. Kejuaraan pertama diikuti 10 detik. Bagaimana tuh? Keren bukan? Jadi pasti kalau mau ikut kejuaraan apapun itu, baik bulu tangkis atau panjat tebing, ada persiapan-persiapan khusus tentu saja ya. Bagaimana bentuk persiapannya akan kita ulas setelah yang berikut ini. Baik, kita bertemu kembali di Bincang-Bincang Nusa. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau tadi kita bicara bagaimana mulainya kedua peserta didik kita ini tertarik pada bidangnya masing-masing dan sampai mengikuti kejuaraan. Nah, di sesi kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih persiapan mereka mengikuti kejuaraan dan apa saja yang dilakukan atau dipersiapkan. Kita akan mengulasnya. Kita mulai dari
Jericho dulu. Ah, untuk mengikuti kejuaraan panjat tebing, apa sih yang harus disiapkan dari seseorang atlet, atau ketika kita taruhlah bukan atlet gitu, bisa enggak? Misalnya kalau pengen ikut panjat tebing, apa yang harus dilakukan, yang disiapkan begitu? Harus disiapkan pertama itu niat, Niat, ya, terus mental, mental, percaya diri, harus percaya diri, ya. tekad juga. Tekad juga. Selama latihan, pernah nggak kamu merasa misalnya hari ini latihannya target misalnya dengan wall setinggi 9 ya? 19. 19 sampai 20 meter, target waktu 6 menit, kamu melakukan itu, menaklukkan wall itu ternyata butuh 21 menit, pernah nggak? Tidak pernah. Nggak pernah ya. Jadi antara 19 sampai 20 itu selalu di bawah 6 menit. Ya, harus di bawah 6 menit. Harus. Dari pertama latihan sudah sampai di bawah 6 menit. Ya, Atau pertama latihan pernah lah Bu, pertama awal-awal belum tahu atau bagaimana, saya pernah 8 menit barangkali, tidak pernah ya? Oh, keren, berarti dia memang berbakat. Itu untuk bisa menaklukkan 19 sampai 20 itu, selain niat, latihan apa sih yang mendukung untuk itu? Atau saya perlu lari, atau saya perlu angkat beban untuk menguatkan lengan dan sebagainya gitu? Apa kira-kira yang perlu disiapkan? harus bisa pull up yang pertama. Harus bisa pull up. Yang seperti apa itu pull up ya? Pull up harus satu hari minimal 20. Satu hari 20 kali pull up. Ya, 20 Oh kali. begitu. Terus selain pull up apalagi latihannya? Jogging Jogging itu wajib ya. Ada target enggak? Berapa jauh yang harus ditempuh gitu? Minimal minimal 12 menit. 12 menit. Oh, tapi enggak peduli jarak ya. Yang penting waktunya 12 menit. Pull up, jogging, terus apa lagi? Terus angkat Beban, barbel dan sebagainya. Baik, itu kalau latihan fisik. Kalau dari segi nutrisi, ada tidak? Atau apa hal-hal khusus disiapkan, atau makanannya beda gitu? Ada nggak seperti itu? Oh, nggak ada ya. Jadi yang penting memenuhi unsur gizi dan kawan-kawannya itu sudah bisa ya. Yang penting latihan fisik. Kalau dari Adrian, bulu tangkis, apa yang harus disiapkan oleh seorang pemain atau atlet bulu tangkis gitu? Ya, kan ini kan namanya olahraga ya, olahraga yang sedang lumayan berat. Jadi jelas kita harus mempersiapkan itu fisik. Fisik ya, Ya fisik itu karena kita tahu bahwa oh ini olahraga berat. olahraga Jadi yang kita harus lihat berat fisik kita ini bisa atau enggak. bisa. Nah baru diawali dengan niat. Niat. Jelas seperti itu. Intinya semua olahraga itu pasti diawali dengan niat. Niat. Sehingga bisa menunjukkan tekad dan semangat. Iya. Nah, intinya banyak-banyakin fisik aja, latihan dan Iya. sebagainya. Kalau tadi kan ada pull up, ada jogging. Kalau bulu tangkis latihan apa yang diperlukan? Nah, kalau bulu tangkis ya latihan fisiknya seperti lari, Lari, jogging sama. jogging juga ya. Terus itu ada kayak lompat kipas. Kan kami itu ada setiap malam tadi waktu ada latihan fisik. Latihan fisiknya seperti yang kita meningkatkan kekuatan kaki, Kekuatan kaki, betul. kekuatan tangan, seperti misalnya tuh barbel dikasih begini, Ya. seperti engkol, Ya, dan juga loncat-loncat skipping. ya. Skippingnya itu yang lewat pipa itu, bukan? Bukan, Oh, skipping yang tali. ya. Dan juga pastinya daya tahan tubuh. Ya, Gitu. betul. Itu harus didukung dengan makanan yang khusus atau tidak? Lebih tepatnya sih yang bergizi ya. Isi aja Soalnya ya. kan ini kan membutuhkan energi yang banyak. Energi yang banyak. Jadi kalau kita mengeluarkan energi tapi pemasukannya sedikit, sedikit nah, imbang, ya, nggak bisa betul. ya. Oh, Jadi, betul. menurut saya ya banyakin konsumsi protein, karbohidrat dan vitamin. Baik, jadi yang harus dipersiapkan selain fisik, Anda juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi gitu ya. Benar. Betul. Jadi itu untuk persiapan. Sekarang kita bicara tentang selama kejuaraan. Jadi antara kejuaraan yang satu dan yang lainnya itu seringkali berdekatan atau ada jedanya sih? Ada Atau bagaimana?
pastinya kan ada jeda. Kalau bulu tangkis ada jeda begitu. Coba ya paling cepat 2 bulan, 2 bulan. Nah itu contohnya seperti antara kejur cup dengan kejur pro. Iya. Nah itu kan itu berjenjang. Iya. Pertama kabupaten kemudian menuju provinsi. Iya. Nah itu pas kejur cup itu bulan 9, nggak salah ya. Terus Iya. kejur pro itu bulan 11 kalau 10 Maret. Oh gitu. Nah selama selang waktu jeda itu diisi dengan istirahat atau latihan? Ya jelas kita latihan. Latihan. Soalnya kan kita kan ingin kita kan menang di Kejur Cup dan masuk ke Kejur Pro. Nah lawannya ini pasti lebih di atas. Jadi kalau kita kayak menerima sudah, oh saya menang di Kejur Cup nih, saya beristirahat, berlatihan, supaya nanti pas mau pertandingan berlatihan. Nah itu salah. Kita latihan, tingkatkan apa yang menjadi kekurangan itu. Oh demikian ya. Jadi bisa nggak kalau misalnya ibu simpulkan bahwa untuk berprestasi itu tidak ada jeda gitu? Atau sebetulnya kita ada sih Bu waktu istirahat, nggak yang istilahnya jeda itu kami isi latihan terus-terusan gitu, tidak demikian atau bagaimana? Jelas lah ada istirahat. Ada istirahat. Soalnya tubuh kita kan bukan robot. Betul. Kan manusia ya. Iya. Butuh istirahat. Nah misalnya seperti saya itu hari Senin sampai hari Jumat itu latihan sore. Cuman kalau malam itu saya setiap hari. Setiap hari. Iya. Oh iya. Malam. Seperti misalnya saya kemarin tuh latihan bulu tangkis, latihan kriket, pagi sekolah, sore latihan fisik kriket dan malam bulu tangkis. Nah, cuman pada saat hari libur seperti 1 minggu, saya manfaatkan untuk istirahat. Oh, justru 1 minggu istirahatnya. Kalau panjat tebing bagaimana? Dia bukan apa ya, istilahnya harus berlatih yang kontinu juga, atau kalau dekat-dekat event baru berlatih, misalnya 3 bulan sebelum event kami baru nge-push gitu, atau ada atau tidak ada event kami tetap latihan atau bagaimana? Kalau tidak ada event itu 1 minggu cuma 5 kali. 1 minggu 5 kali, jumlah hari padahal 7. Boleh nggak itu disimpulkan nggak istirahat? Jadi kalau jauh dari event itu 1 minggu 5 kali. Kalau ada event? Kalau ada event setiap hari. Setiap hari. Bagaimana mengantisipasi atau bicara tentang energi dan sebagainya? Kalau tiap hari, berapa lama sih durasinya? Dalam 1 hari, berapa jam ya? Latihan 2 jam dari jam 4 sampai jam 6. Dari 2 jam 4 sampai jam 6. Di situ belajar teknik atau pemanasan sudah menyatu di situ juga? Itu pertama pemanasan. Oh, jadi durasi 2 jam itu tidak hanya teknik memanjat tebing aja ya? Oh iya. Jadi latihannya ternyata tidak bisa kita semaunya. Kalau pengen istirahat, pengen latihan, tidak demikian. Jadi berdekatan dengan event atau tidak, atau eventnya masih lama atau dalam beberapa bulan ke depan, mereka tetap berlatih. Nah, sekarang bagaimana membagi waktunya dengan sekolah? Anda berdua ini kan sekolah. Pernah nggak berbenturan antara jadwal sekolah dengan jadwal TC misalnya? Atau sering? Saya. Bulu tangkis. Ya, saya pernah. Cuman di situ bukan bulu tangkis, itu kriket. Kriket. Nah, pada situ kan kami kan persiapan buat perprov. Nah, cuma pada situ kan jam sekolah, jadi diambil dispen. Dispen. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Ya, cuman di surat itu berlakunya itu hanya sampai jam 10. Cuman sebenarnya Jam 10 dari pagi maksudnya? ya, dari jam 8 sampai jam 10. Cuman sebenarnya itu bisa enggak sekolah, bisa enggak. Cuman saya orangnya itu enggak bisa kalau enggak sekolah. Oh begitu. Ketinggalan juga itu. Ya. Teman saya semua enggak sekolah, cuman habis latihan tuh mandi, makan bentar langsung berangkat ke sekolah. Jadi sambung begitu ya. Ya. Kalau panjat tebing bagaimana? Kalau panjat tebing Sering nggak berbenturan dengan jadwal ke sekolah gitu? saya tidak pernah, karena sekolah kan pulang jam 3, terus latihan jam 4. Kalau misalnya ada event pun latihannya tetap jam 4. Iya. Kalau kamu masuk TC begitu, enggak juga ada butuh waktu khusus gitu, enggak? Mungkin jam 3. Jam 3. Oh, jadi tidak seperti Adrian yang latihannya pagi gitu ya. Jadi memang di settingnya itu kalau untuk panjat tebing setelah sekolah Ya, sore aja. sore aja. Makin dekat event makin intens latihannya, demikian ya. Oh, ternyata begitu loh persiapannya. Jadi kalau mereka berprestasi di bidang itu,
salah satu atau bisa dianggap wajar nggak sih dengan latihan yang sedemikian kerasnya? Itu proses. Nah, bagaimana setelah mereka meraih prestasi? Nah, kita akan membahasnya setelah ini. Baik, seperti yang kita janjikan, kita bertemu kembali dan sesi kali ini kita akan bicara tentang prestasi. Kalau tadi bagaimana mulanya mereka tertarik, kemudian persiapan atau latihan-latihan apa yang sudah mereka lakukan, dan sesi kali ini kita akan bicara prestasi apa saja sih yang sudah diraih gitu. Kita mulai dari Adrian. Dari beberapa cabang yang Adrian kuasai, kira-kira Adrian berprestasi paling sering di bidang apa? Bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Dimulai dari antar sekolah, Antar sekolah. kabupaten, antar antar- provinsi sampai nasional. Iya. Terakhir nasional di mana? Pelatnas Jakarta. Pelatnas Paling- kapan itu? Itu baru aja kemarin tanggal 12 bulan 11. Tanggal 12 bulan 11. Itu untuk Bulan 12 maksudnya. bulan 12 ya. Itu untuk perlombaan Tangkis bulu tangkis kejuaraan maksudnya nasional. kejurnas ya? Ya, betul. Iya. Kalau boleh tahu, Adrian mewakili Kaltara pada saat itu Ya, karena memenangi medali. karena memenangi juara 1 kemarin ke Juprop, kejuaraan provinsi. Nah ini kan itu berjenjang kabupaten, Berjenjang provinsi, ya, dan nasional. ya. Nah, di nasional bagaimana hasilnya? Ente, Apa itu? Masterai. Pertama lawan Kalbar, kemudian lawan Banten, Ya, berapa kali main dia itu waktu ke Jurnas? Dua kali, ya. Yang kalahnya itu di 16 besar 16 besar. lawan Banten. Tapi dari kejurnas itu pasti ada dong yang bisa dipelajari gitu. Jelas. Kira-kira apa? Pertama kita kalau apabila kita menangkan atau kita mendapatkan suatu penghargaan tuh kita tidak boleh langsung puas, Langsung puas gitu. karena bisa saja kita juara di daerah, tapi saat kita menyentuh ke seluruh daerah Nasional gitu. kita bisa menjadi yang paling bawah gitu. Bisa jadi yang paling Iya, jangan bawah. suka meremehkan, Jangan suka tetap terus meremehkan. berlatih yang Iya. keras. Tapi boleh nggak sih, bukan bermaksud meremehkan, tapi boleh nggak sih kita percaya diri gitu setelah menang di provinsi? Jelas harus. Jelas harus. Soalnya kalau kita tidak percaya diri, ya kita mau percaya sama siapa lagi? Oh, gitu. Iya, iya, Kita iya. percaya dulu sama diri, baru percaya sama orang lain. Berarti percaya diri bukan sombong ya? Bukan sombong. Kalau sombong itu kan percaya diri ditambah meremehkan orang lain. Ya. Kalau ini kita wajib percaya diri tapi meremehkan orang lain jangan Betul. gitu. Itu kalau Adrian bulu tangkis. Kalau Jericho bagaimana tuh? Menang di tingkat Provinsi ya dengan raihan medali 3 emas. 3 emas untuk cabang apa saja itu? Misalnya kategori apa saja dalam panjat tebing? Itu kategori speed. Speed, Ya, speed ada 3 kelasnya itu, kelas apa saja? Bergu, campuran sama perorangan. perorangan. Jadi tiga-tiganya di 3 kategori itu meraih emas semua. Iya. Sama dengan Adrian nggak sih kalau panjat tebing itu ada jenjangnya? Ada. Kapan itu? Sudah dilaksanakan atau belum? Belum, nanti bulan 3. Nanti bulan 3 tahun ini ya 2023. Itu apa namanya kalau Adrian tadi kan kejurnas nih. Kalau panjat tebing sama kejurnas juga. Ada. Nanti yang bulan 3 itu apa? Kejurnas. Itu seleksi prapon. Oh, seleksi prapon beda ya. Di mana seleksinya? Seleksinya di Tanjung Selor, Di Tanjung Selor. Jadi Jericho mewakili kabupaten. Kabupaten. Kabupaten Nunukan. Banyak temannya atau berapa orang dari Nunukan? Dari Nunukan 6 orang. 6 orang. Beda kelas atau Itu sama kelasnya. sama kelasnya? Cuman perorangan atau bergu begitu ya. Yang diikuti speed? Speed. Ya, speed aja. Speed aja. Oh, kalau yang lain yang diikuti dari Nunukan ada berapa? Ada 3 kategori speed, sama boulder. Oh, jadi 3 itu, tapi Jericho hanya pada bagian atau speed aja ya, kecepatan. Baik, itu kalau rencana prestasi yang sudah diraih dan rencana ke depan.
sekarang kalau bicara prestasi agak kurang rasanya kalau tidak membahas hadiah. Apa sih yang sudah didapat kalau kita memenangi kejur Prof bulu tangkis, Adrian? Kalau saya jangan kaget ya, hadiahnya ini nggak banyak. Nggak banyak. Iya. Malah lebih banyak lagi yang di bawahnya ke Kejur Cup. Kalau dulu kejur Cup apa hadiahnya? Kan saya kan selalu mengikuti dua role, yaitu ganda putra dan tunggal. Ganda putra dan Kejur Cup itu saya juara 1 ganda putra dengan teman saya pilihan, juara 3 tunggal. Nah, juara 3 tunggal itu mendapatkan hadiah 200.000. Yang juara satunya mendapatkan hadiah 700.000. Iya. Itu kalau kejur Cup. Nah, pas kejur Cup itu Kejur Cup turun lagi. Yaitu juara 1 gandanya itu 500. Juara 2 tunggalnya itu 200. Jadi selain medali dapat uang juga ya. Tapi yang paling penting hadiah itu atau kepuasan di hati? Kalau Adrian? Kalau saya ya apa ya, kita kan tidak boleh kayak munafik gitu ya. Iya, Jelas tidak boleh munafik ya. Jelas hadiah, dan juga pastinya dengan kita mendapatkan hadiah itu pasti ada tuh muncul tersendiri kepuasan dalam diri kita. Tapi kepuasan bukan kepuasan ingin sampai sini aja. Iya. Tapi kepuasan karena mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan. Betul. Gitu. Jadi itu tetap ya memicu atau memotivasi justru. Nah, malah bikin semangat. Malah bikin semangat. Jadi tidak munafik, uang bukan segalanya, tapi berapapun itu ternyata juga menyenangkan kalau dapat. Betul. Sekarang kalau panjat tebing, kira-kira apa sih hadiahnya gitu selain medali? Hadiahnya uang. Uang juga ternyata ya. Bagaimana rasanya dapat uang? Menyenangkan enggak? Senang. Berapa hadiah terbanyak yang pernah diterima? Pernah saya terima itu paling banyak di Jogja 2014. Kejurda 2014. 10 juta. 10 juta. Kamu usia berapa waktu itu? 10 tahun. 10 tahun dapat 10 juta. Saya belum pernah. Adrian pernah? Belum pernah juga. Bagaimana yang di rumah? Pernah? Pernah dapat 10 juta di usia 10 tahun seperti Jericho? Belum pernah juga mungkin ya. Atau bahkan ada lah yang pernah. Jadi boleh nggak kita simpulkan kalau ternyata itu secara finansial ya adalah menyenangkan, menjanjikan juga enggak ya? Atau tergantung lah. Iya. Tapi ada kepuasan ketika kita berada di posisi itu, menjuarai apapun, mau levelnya kabupaten atau provinsi, apalagi kalau sampai di kejurnas. Nah sekarang awal mula sudah, persiapan sudah, berprestasi juga sudah kita ceritakan. Sekarang kira-kira nih, apa sih yang bisa Adrian sampaikan pada teman-teman di rumah untuk bisa apa ya istilahnya, kalau kita bicara prestasi rasanya kayak memaksa, tapi ada kan cara-cara atau langkah-langkah supaya kita bisa berprestasi atau kita bisa menekuni apa yang kita suka begitu sehingga membawa kita berprestasi, atau bagaimana sih? Apa yang ingin Adrian sampaikan pada teman di rumah? Ya, untuk siswa yang teman-teman ingin berprestasi non akademik maupun akademik itu sama aja. Sama saja. Itu tergantung dari diri kita. Yang penting kita ada usaha, niat, pastinya harus dilakukan dengan ikhlas, sehingga saat kita ingin melakukan usaha tersebut tidak ada yang terbebani. Tidak ada. Malah kita merasa senang. Senang gitu. Ya. Jadi boleh nggak ketika kita misalnya ibu mau mempelajari bulu tangkis, targetnya aku harus menang, di awal dipasang seperti itu, boleh nggak? Boleh saja. Boleh saja ya. Kan secara tidak langsung bisa membuat kita untuk semangat. Semangat, Kayak rajin termotivasi. ya. Kayak satu nih. Jadi kita berusaha keras untuk latihan terus gitu. Tapi kalau hanya sekedar saya supaya olahraga aja, nggak apa-apa juga ya. Tergantung betul. Masalah itu kalau kita bilang kamu juara 1, ternyata malas latihan. Malas latihan. Nah, itu yang salah. Berarti antara cita-cita dan langkah yang ditempuh beda. Nggak boleh yang begitu, nggak mungkin berhasil. Itu kalau Adrian. Sekarang kalau Jericho, kira-kira pesan untuk teman-teman yang saat ini belum berprestasi atau bahkan belum tertarik atau bagaimana, adakah yang ingin disampaikan? Saya kalau punya hobi itu harus dikembangkan, karena supaya bisa berprestasi. Terus
saya proses karena proses tidak boleh ya. Oh begitu ya. Jadi kalau Anda punya hobi, apa yang tadi kita harus percaya pada proses gitu. Ketika Anda ingin berhasil, itu bukan dari orang lain, dari kita sendiri. Bagaimana kita berproses pada saat itu gitu. Jadi itu untuk teman-teman yang di rumah. Sekarang terakhir, kedepannya apa harapannya Adrian berkait bulu tangkis, berkait prestasi pribadi Adrian gitu? Ya, untuk harapan saya ke depannya, intinya saya ingin kan kriket ini kan masih lanjutannya. Oh ya, untuk kriket masih ada. Itu prapon dan pon. Nah, Ya. saya harap saya nanti bisa sampai ke situ dan Bisa. saya nanti tembus ke pon. Oh, jadi cita-citanya punya sudah nih ya planning ya atau Ya. target saya pengen tembus ke PON. Pasti kamu sudah menyusun langkah untuk ke sana begitu ya. Ya. Apa-apa yang harus dikerjakan sudah di planning dengan baik begitu. Ya. Kalau Jericho, apa target berikutnya atau harapan berikutnya berkait panjat tebing? Harapan kedepannya saya ingin lolos di prapon, Prapon yang seleksinya Maret nanti itu ya. Terus bisa main di pon. bisa main di PON. Baik, semoga harapan Anda berdua terwujud. Amin. Semangat. Siap. Karena ketika Anda berprestasi, bukan Anda saja yang bangga, kami juga. Jadi untuk teman-teman pelajar atau peserta didik SMA 1 Nusa yang lainnya, ternyata untuk berprestasi itu banyak jalan. Anda boleh memilih dari jalur mana, akademik kah atau non akademik. Dan sekedar informasi, untuk non akademik itu tidak hanya bulu tangkis dan panjat tebing, ada banyak hal. Sampai di akhir pembicaraan kita kali ini, semoga Anda bisa mengambil hal baik dari apa yang sudah kita bicarakan. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.